Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti apa perjalanan hidup Ummul Mukminin Saudah binti Jam'ah radhiyallahu anha? Berikut ini kisah singkatnya. Saudah binti Jam'ah adalah wanita yang pertama dinikahi Rasulullah SAW setelah wafatnya Hadrat Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dikenal sebagai istri yang patuh dan taat pada Rasulullah. Keistimewaannya adalah banyak bersedekah selama hidupnya. Ayahanda beliau, Zam'ah bin Qais bin Abdul Wad, merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam pada awal masa kenabian. Nasabnya bertemu Rasulullah pada Lu'ay bin Ghalib, salah satu nenek moyang dari Rasulullah SAW. Saudah pertama kali menikah dengan Sakran bin Amr. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang putra bernama Abdurrahman. Saudah lebih dulu masuk Islam, suaminya menyusul kemudian memberikan baiatnya kepada Rasulullah SAW. Saat umat Islam yang masih sedikit dan lemah mendapat penganiayaan dari kaum kufar Mekah, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Abyssinia atau Habsyah. Saudah radhiyallahu anha dan suami beliau, Sakran bin Amr radhiyallahu an, juga saudara beliau, Malik bin Zam'ah radhiyallahu an, menyambut seruan Rasulullah SAW, turut hijrah ke Habsyah pada hijrah yang kedua. Namun saat kembali dari Habsyah ke Mekah, Sakran wafat. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh Abu Thalib, disusul kemudian Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dilanda kesedihan yang sangat mendalam. Keduanya merupakan orang yang sangat dicintai beliau. Mereka pelindung dan pendukung setia Rasulullah SAW. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah hidup sendiri tanpa seorang pendamping selama 1 tahun lamanya. Melihat keadaan itu, seorang sahabiah, Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Maz'un radhiyallahu an, memberanikan diri menemui Rasulullah SAW. Khawlah menanyakan kepada baginda Nabi alasan belum menikah lagi. Katanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menikah?" "Siapa yang harus saya nikahi?" tanya Nabi SAW. Khawlah menjawab, "Jika Anda berharap ada seorang gadis yang belum menikah dan juga seorang janda." Nabi bertanya, "Siapa?" Khawlah menjawab, "Gadis yang belum menikah itu adalah putri dari sahabat Anda, Abu Bakar, bernama Aisyah. Dan janda itu Saudah binti Zam'ah yang menikah dengan almarhum hambamu Sakran bin Amr." Nabi menjawab, "Baiklah, buatlah tawaran untuk mereka berdua." Setelah itu, Khawlah sesuai perintah Rasulullah mendatangi Saudah binti Zam'ah dan pihak keluarganya. Mereka pun menyetujui kehendak dari Rasulullah SAW. Pernikahan Nabi dengan Saudah binti Zam'ah dilaksanakan pada bulan Ramadan atau bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nabi SAW memberi mahar sekitar 400 dirham. Dengan demikian, Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha menjadi istri pertama baginda Nabi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu kesempatan jauh sebelum itu, Saudah melihat sebuah bulan jatuh padanya di salah satu mimpinya. Ketika dia menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, Hadrat Sakran radhiyallahu anhu menafsirkan mimpinya itu bahwa setelah kematiannya, Saudah akan menikah dengan Nabi SAW. Saudah binti Zam'ah melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya peran sebagai istri Rasulullah SAW. Beliau segera melanjutkan perannya sebagai pengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Beliau sangat berdedikasi untuk perjuangannya dan terkenal karena rasa kepatuhannya. Sewaktu melaksanakan haji wada, Rasulullah membawa serta semua istri beliau. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Ini adalah saat haji bagi kalian. Kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian."
Kemudian setelah Rasulullah wafat, semua istri-istri Nabi tetap melaksanakan haji pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi Sayyidah Saudah setelah wafat Rasulullah tidak pernah lagi melaksanakan ibadah haji. Saudah berkata, hajiku adalah tidak keluar rumah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan tinggallah di rumah-rumahmu, dan janganlah memamerkan kecantikanmu seperti cara pamer kecantikan zaman jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah sholat, dan bayarlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah menghendaki agar Dia menghilangkan segala kekotoran darimu, hai Ahlul Bait, dan Dia mensucikan kamu sesuci-sucinya. Begitu taatnya beliau terhadap perintah Rasulullah sehingga sampai akhir hayatnya Saudah binti Zam'ah tidak pernah keluar meninggalkan rumahnya. Karena sifatnya yang rendah hati dan wataknya yang bersemangat, Saudah memiliki hubungan yang dekat dengan para putri dan istri Rasulullah yang lainnya. Beliau sangat dekat dengan Ummahatul Mukminin Aisyah, Hafsah, dan Safiyah. Rasulullah pun sangat menghargai sifatnya yang periang dan suka menghibur. Pada suatu hari, Saudah mengunjungi Nabi di rumah Aisyah. Beliau menawarkan hidangan manis yang beliau masak sebelumnya. Meskipun Saudah menolak, Aisyah bersikeras dan mengatakan kepadanya bahwa beliau akan mengoleskan di wajahnya jika beliau pergi tanpa mencicipinya. Dengan demikian, Saudah terpaksa melakukannya. Saat Nabi melihat Saudah dalam kesulitan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menahan tawanya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk melakukan hal yang sama pada Aisyah, sehingga menjadi adil. Saudah lalu mengolesi wajah Aisyah dengan itu. Peristiwa itu mencerminkan suasana santai dan menghibur di mana keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diliputi oleh keharmonisan. Ummahatul Mukminin, para istri Nabi, sangat menghormati dan mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka bukan hanya sekedar sebagai suami biasa, tetapi mereka memandangnya sebagai teladan agung yang memperkenalkan dan meninggikan hak-hak perempuan dan status mereka di masyarakat. Mereka sangat mencintainya dan bersumpah untuk melayani dan melakukan tugas-tugas rumah tangga mereka. Nabi sangat menghormati pengabdian mereka. Beliau membagi waktunya untuk masing-masing mereka dengan penuh rasa adil. Saat Saudah menjadi tambah berumur, beliau menyadari bahwa usia lanjutnya mungkin menghalangi beliau untuk melakukan tugas sebagai seorang istri. Beliau memahami tentang cinta yang Nabi miliki untuk Aisyah. Untuk itu beliau menyerahkan gilirannya demi kepentingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia daripada Saudah binti Zam'ah. Ketika dia tua, dia berikan gilirannya dari Rasulullah kepadaku." Ummul Mukminin Saudah sendiri mengatakan bahwa satu-satunya harapannya adalah berharap dibangkitkan di antara istri-istri Nabi pada hari pengadilan nanti. Saudah binti Zam'ah dikenal sebagai pribadi yang suka bersedekah. Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengirim sekantung penuh uang dirham kepada beliau. Kemudian uang dirham pemberian Khalifah Umar itu beliau bagi-bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Pada suatu kesempatan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Rasulullah pun menjawab bahwa istri beliau yang akan menyusulnya ialah yang paling panjang tangannya di antara mereka. Karena itu, para istri Rasulullah kemudian mulai sibuk mengukur panjang tangan mereka. Setelah Rasulullah wafat, kemudian ternyata dari antara para istri beliau yang lebih dulu wafat adalah Saudah radhiyallahu anha. Dari itu dapat dipahami bahwa maksud Rasulullah tentang yang paling panjang tangannya adalah orang yang paling banyak bersedekah. Hal itu terbukti dari kenyataan bahwa Saudah radhiyallahu anha selama hidupnya paling banyak bersedekah, banyak memberi dan menolong orang lain dari harta yang dimilikinya. Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-22 Hijrah atau 643 Masehi di Madinah. Pada masa akhir Khalifah Umar bin Khattab, beliau kemudian dimakamkan di Jannatul Baqi.
Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha menjalani kehidupan yang sederhana dan soleha. Beliau selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat, baik yang wajib maupun sholat nafal. Juga beliau banyak bersedekah dari rizki yang diperolehnya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.